Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Olivia Kitamanda dengan NIM 877851203 dari Prodi PKSD semester 2 di UPPJJ UT Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas video mengenal hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta bagaimana cara filsafat ilmu memperkuat fondasi antara ilmu pendidikan itu sendiri. Eksistensi dua disiplin ilmu. Sebelum masuk lebih dalam, kita perlu memahami eksistensi keduanya. Filsafat ilmu adalah pemikiran reflektif terhadap landasan, konsep, dan ukuran kebenaran ilmiah. Sementara ilmu pendidikan adalah disiplin praktis yang mempelajari bagian proses mendidik dan mentransformasi manusia menuju kedewasaan. Hubungan timbal balik. Kedua disiplin ilmu ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan timbal balik yang sangat dinamis dan sinergis antara teori dan praktik. Mari kita bedah bagaimana hubungan ini bekerja. Selanjutnya, filsafat sebagai pengawas ilmiah. Poin pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawal moral dan ilmiah. Ia menguji dasar-dasar teori pendidikan agar eksistensinya tetap logis, metodologinya benar-benar ilmiah, dan nilai-nilai atau aksiologinya tetap murni untuk memanusiakan manusia dan bukan sekedar tren sesaat. Pendidikan memperkuat filsafat. Sebaliknya, pada poin kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga dapat memperkuat filsafat ilmu. Melalui proses pendidikan yang kritis dan berkualitas, lahirlah para pemikir, ilmuwan, dan filsuf baru. Dari dialektika dan teori gagasan mereka, teori-teori filsafat ilmu terus berkembang dan tetap relevan dengan zaman. Selanjutnya, filsafat sebagai pisau analisis. Masuk poin ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Jawabannya, karena filsafat membekali kita dengan tiga pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tiga pilar inilah yang mampu mengulti masalah pendidikan sampai ke akarnya. Selanjutnya, bedah persoalan pendidikan. Jika dijabarkan dalam tabel, secara ontologis kita dipaksa menganalisis apa hakikat manusia yang dididik. Dan secara epistemologis kita membedah bagaimana metode pengajaran dan kurikulum yang valid untuk mentransfer ilmu. Nah, studi kasus. Untuk poin keempat, mari kita lihat contoh konkret penerapan filsafat ilmu ini dalam praktik dan kebijakan pendidikan nyata di Indonesia, yaitu pada kurikulum Merdeka. Landasan konseptual kurikulum. Secara ontologis, kurikulum Merdeka memandang bahwa hakikat peserta didik adalah individu yang merdeka dan memiliki bakat alami yang unik. Lalu, secara epistemologis, metode pembelajarannya diubah menjadi basis proyek atau project-based learning agar siswa aktif mengeksplorasi ilmu bukan sekedar menghafal. Aksiologi dan karakter. Sedangkan dari sisi aksiologi, orientasi, nilai, dan tujuan akhir dari kebijakan kurikulum ini diwujudkan melalui pembentukan profil pelajar Pancasila yang menekankan pada aspek etika, moral, dan akhlak mulia dalam masyarakat. Alur sinergi keilmuan. Secara reflektif, alur sinerginya dapat digambarkan seperti filsafat ilmu memberikan fondasi teoretis. Ilmu pendidikan mengimplementasikannya di lapangan. Proses tersebut melahirkan evaluasi berdasarkan data empiris. Dan hasil evaluasi itu akan kembali memperbarui dan memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kedua ilmu ini saling menguatkan secara sistematis dan konstektual. Link video ini saya akan sematkan dalam lembar jawaban dan saya pastikan akses terbuka untuk tutor. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses untuk kita semua.